football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Selamat, Kevin De Bruyne pemain terbaik Premier League musim ini. Kevin De Bruyne terpilih menjadi pemain terbaik Premier League musim ini. Ini menjadi gelar kedua bagi gelandang Manchester City tersebut dalam 3 musim terakhir. Keputusan ini diumumkan langsung oleh situs resmi Premier League Sabtu 21 Mei 2022. De Bruyne terpilih melalui voting publik yang dikombinasikan oleh penilaian dari 20 kapten tim Liga Inggris serta panel yang berisi para ahli sepak bola. Phil Foden pemain muda terbaik Premier League musim ini. Gelandang Manchester City Phil Foden dinobatkan sebagai pemain muda terbaik di Premier League musim ini. Seperti dilansir Sky Sport, Foden berhak menyandang titel Premier League Young Player of the Season untuk kali kedua secara beruntun setelah juga meraihnya musim lalu. Phil Foden meraih penghargaan kali ini usai mengungguli dua pemain muda top lainnya yakni Mason Mount dari Chelsea dan pemain West Ham United Declan Rice. Guardiola peringatkan supporter City jangan rusuh. Dalam sepekan terakhir, sepak bola Inggris dikacaukan dengan sejumlah aksi tak bertanggung jawab dari supporter yang masuk ke lapangan lalu menyerang pelatih atau pemain. Deretan kejadian itu mendapat sorotan publik. Pep Guardiola meminta supporter Manchester City untuk tidak rusuh jika nantinya keluar sebagai juara Premier League. Guardiola meminta supporter Manchester City untuk tak mencontoh perilaku buruk tersebut. Ia meminta supporter tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku. Resmi, PSG umumkan Mbappe tekan kontrak baru sampai 2025. Kylian Mbappe diketahui memilih bertahan di Paris Saint-Germain. Kini PSG resmi mengumumkan Mbappe telah menaikkan kontrak baru berdurasi 3 tahun hingga 2025. Mbappe semula digadang-gadang akan bergabung dengan Real Madrid secara gratis karena kontrak awalnya dengan PSG akan habis pada musim panas nanti. Namun di sisi lain, PSG juga mati-matian ingin mempertahankan Kylian Mbappe. Belakangan beredar rumor bahwa Les Parisiens menawarkan kontrak gila berupa bonus tekan kontrak baru sebesar 300 juta euro atau setara 4,64 triliun rupiah dan gaji bersih 100 juta euro setahun atau 1,54 triliun rupiah. Mbappe batal ke Madrid, Presiden La Liga kecam bos PSG. Javier Tebas tak habis pikir bagaimana Paris Saint-Germain bisa mempertahankan Kylian Mbappe dari kejaran Real Madrid. Menurutnya tidak masuk akal PSG jor-joran mempertahankan Mbappe di saat keuangan klub bermasalah. Tebas bahkan tak sungkan menyebut bos PSG Nasser Al-Khelaifi sudah menghina sepak bola. Menurutnya pria Qatar itu tidak berbeda dengan European Super League yang sama-sama mengancam dunia sepak bola. PSG versus Metz, Mbappe hat-trick, Les Parisiens menang 5-0. Laga PSG versus Metz digelar di Parc des Princes. Tuan rumah tampil luar biasa dengan memborong 5 gol berkat aksi Mbappe di menit ke-24. Gol kedua Mbappe di menit ke-28. Neymar 3 menit berselang. Hat-trick Mbappe di menit ke-50. Dan gol penutup Di Maria di menit ke-67. Dengan kemenangan ini, PSG menutup Ligue 1 musim ini dengan 86 poin dari 38 pertandingan, sedangkan Metz terdegradasi setelah finish di posisi ke-19. Fiorentina versus Juventus, Sinyonya tua tutup musim dengan kekalahan. Giornata Pamungkas Liga Italia 2021-2022 mempertemukan Fiorentina versus Juventus. Tuan rumah mampu unggul di penghujung babak pertama lewat aksi Alfred Duncan. Fiorentina menggandakan keunggulan di akhir laga lewat eksekusi penalti Nicolas Gonzalez. Skor 2-0 untuk kemenangan tuan rumah menghiasi laga. Kemenangan ini membawa Fiorentina menembus European Conference League musim depan.
La Viola menempati posisi 7 klasemen akhir Liga Italia dengan 62 poin, sedangkan Juventus finish di urutan keempat dengan 70 poin. Lazio versus Verona hujan gol, laga tuntas 3-3. Laga Lazio versus Verona tersaji di Stadion Olimpico. Tim tamu unggul 2 gol lebih dulu berkat aksi Giovanni Simeone di menit ke-6 dan Kevin Lasagna di menit ke-14. Setelah itu Lazio mampu membalikan keadaan berkat gol Giovanni Cabral di menit ke-16. Felipe Ederson di menit ke-29 dan Pedro Rodriguez di menit ke-62. Memasuki menit ke-76, Verona mampu membuat skor kembali imbang berkat aksi Martin Hongla. Skor imbang 3-3 pun menghiasi pertandingan. Hasil ini membuat Lazio finish di posisi kelima klasemen Liga Italia dengan 64 poin dan berhak ke Liga Eropa musim depan. Sementara itu, Verona mengakhiri musim di urutan ke-9 dengan 53 poin. RB Leipzig juara DFB Pokal 2021-2022. RB Leipzig tampil sebagai juara DFB Pokal 2021-2022. Leipzig mengalahkan Freiburg lewat adu penalti 4-2 usai bermain imbang 1-1 di waktu normal dan extra time lewat gol yang dicetak Maximilian Eggestein di menit ke-19 dan Christopher Nkunku di menit ke-76. Selamat buat RB Leipzig. Seisi stadion berpesta merayakan perpanjangan kontrak Kylian Mbappe dengan PSG. Pada Minggu 22 Mei, Mbappe resmi memperpanjang kontrak dengan PSG. Les Parisiens juga mengumumkan hal ini secara meriah di stadion jelang laga melawan FC Metz di Liga Prancis 2021-2022. Momen ini kemudian disambut dengan gembira oleh para supporter di tribun. Seisi stadion bergemuruh dan berpesta saat Mbappe diumumkan akan bertahan. Dari sisi penonton terlihat flare dinyalakan saat momen tersebut. Mereka juga terus bernyanyi dan mengekspresikan kegembiraan. Mbappe kemudian diberikan jersey PSG dengan nomor punggung 2025 lengkap dengan nama punggungnya. Ini menegaskan bahwa Mbappe diberi kontrak baru hingga 3 musim datang. Xavi Hernandez benarkan Barcelona sedang kebut transfer Robert Lewandowski. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez mengkonfirmasi bahwa El Barça saat ini tengah mengejar tanda tangan penyerang Bayern Munchen Robert Lewandowski. Sejumlah laporan menyebut Barcelona sudah menyiapkan dana sebesar 40 juta euro atau sekitar 619 miliar rupiah untuk memuluskan transfer Lewandowski. Ya, kemungkinan dia bisa datang. Dia juga telah mengatakannya secara terbuka, kata Xavi seperti dikutip dari Goal International. Ada negosiasi dengannya, tetapi tidak mudah karena dia masih memiliki kontrak dengan Bayern Munchen. Tutur juru taktik asal Spanyol itu menambahkan. Hadapi laga penentuan, AC Milan bakal mainkan Zlatan Ibrahimovic. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengindikasikan bakal memainkan Zlatan Ibrahimovic untuk bermain melawan Sassuolo di laga penentuan juara Liga Italia 2021-2022. Pemain asal Swedia tersebut menginginkan untuk bermain dari menit pertama dalam laga penentuan juara ini. Ibrahimovic akan senang untuk memulai besok, seperti kita semua, ujar Pioli seperti dikutip dari Football Italia. Musim berakhir besok dan kami akan mengambilnya. Ada perbedaan antara menang dan tidak menang. Setiap orang harus berpikir bahwa mereka bisa menjadi penentu, kata Pioli. Arsenal minggir dulu, AC Milan ingin bungkus Gabriel Jesus dari Manchester City. Raksasa Liga Italia AC Milan resmi masuk dalam perburuan tanda tangan bintang Manchester City Gabriel Jesus. Tak tanggung-tanggung, Rossoneri dilaporkan langsung menikung Arsenal. Klub yang sudah kebelet memboyong pemain berusia 25 tahun tersebut. Rossoneri dikabarkan sudah mulai melakukan negosiasi awal dengan The Citizen untuk membawa Gabriel Jesus ke San Siro.
Liverpool siapkan perpisahan istimewa untuk Origi. Bos Liverpool Jurgen Klopp meminta fans The Reds untuk menciptakan perpisahan yang istimewa dan meriah untuk Divock Origi ketika menghadapi Wolverhampton Wanderers Minggu esok. Penyerang Belgia itu hampir pasti melanjutkan karir di Serie A Italia dengan bergabung AC Milan, seiring kontrak dia di Anfield berakhir pada Juni bulan depan. Saya berharap Div mendapatkan sambutan khusus atau semacam perpisahan. Dia adalah legenda Liverpool. Dia adalah salah satu pemain terpenting yang pernah saya miliki, kata Klopp. Saya ingat begitu banyak hal ketika saya memikirkan tentang Div yang sungguh luar biasa. Gol-golnya, performa naik turunnya, tak ada keraguan lagi, dia adalah legenda Liverpool, pungkasnya. Paul Pogba dan Angel Di Maria beres, Juventus kini fokus wujudkan transfer Jorginho. Selangkah lagi, boyong Paul Pogba dan Angel Di Maria, Juventus kini fokus mewujudkan transfer bintang Chelsea Jorginho. Tak tanggung-tanggung, Direktur Olahraga Federico Cherubini diisukan sudah berada di London untuk memulai pembicaraan tatap muka dengan The Blues. Selain mengurus kepindahan Arthur Melo ke Arsenal, Cherubini mengerjakan transfer Jorginho, sosok yang sudah lama jadi idaman si nyonya tua. Bagi Juventus sendiri, Jorginho diharapkan dapat menambah kualitas lini tengah pasukan Massimiliano Allegri. Apalagi selama beberapa musim atau tepatnya sejak pensiunnya Andrea Pirlo, si nyonya tua tak punya sosok tip flying playmaker yang andal. Legenda Juventus Giorgio Chiellini akan gabung Los Angeles FC. Kapten Juventus yang akan hengkang, Giorgio Chiellini dikabarkan akan bergabung ke klub MLS Los Angeles FC. Chiellini berharap bisa mengikuti jejak mantan rekan senegaranya dan mantan rekan setimnya, Sebastian Giovinco, dengan memenangkan final MLS pada 2017. Chiellini yang sudah memiliki 116 caps bersama tim nasional Italia akan memainkan pertandingan terakhir untuk negaranya di Piala Super Maradona lawan Argentina di Wembley pada 1 Juni. Jika gagal raih gelar Liga Inggris, Jurgen Klopp tidak pantas dianugerahi pelatih terbaik. Paul Merson memberikan komentarnya terkait kepantasan Jurgen Klopp untuk menjadi pelatih terbaik musim ini. Menurut ex-pemain Arsenal itu, meski Klopp sudah mendapatkan 2 gelar, ex-pelatih Borussia Dortmund itu tidak pantas mendapatkan gelar pelatih terbaik jika tidak bisa membawa Liverpool juara Premier League. Pasalnya Liga Inggris adalah kompetisi yang sulit dan memenangkan 2 final kejuaraan domestik lewat adu penalti bagi Merson terasa biasa saja. Cristiano Ronaldo terancam absen di laga terakhir MU musim ini. Cristiano Ronaldo terancam absen dalam pertandingan terakhir Manchester United musim ini saat bertandang ke Crystal Palace di Liga Premier Inggris pada Minggu 22 Mei karena cedera pinggul. Meski begitu, MU belum memberikan komentar lebih lanjut tentang absennya penyerang timnas Portugal tersebut. Ronaldo pernah absen pada bulan Januari dan Maret tahun ini karena cedera yang sama. Dia menjadi pemain paling penting MU sejak kembali ke klub Inggris tersebut di awal musim ini dari Juventus. Pertandingan hari Minggu akan menjadi pertandingan terakhir Ralf Rangnick sebagai pelatih sementara, dengan Erik ten Hag akan menduduki kursi pelatih di Old Trafford mulai musim depan. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you geng!